Ya, di sini saya dari kelompok B akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi dalam mata kuliah seminar akuntansi manajemen. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri, yaitu saya Idewa Putu Angga Putra, dan kedua teman kelompok saya. Yang pertama itu Muhammad Rizky, yang kedua itu Lalu Wireza Prajanegara. Selanjutnya tentang penjelasan umum dari artikel yang saya review. Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan yang signifikan dalam dunia bisnis. Ada berbagai macam sistem informasi yang menggunakan informasi yang muncul, antara lain Electronic Data Processing System. Selanjutnya Data Processing System atau disingkat DPS. Selanjutnya itu Decision Support System atau DSS, Manajemen Informasi Sistem atau MIS, Executive Informasi System atau EIS, Expert System atau IAS, dan Accounting Informasi System atau AIS. Perkembangan teknologi informasi juga berpengaruh terhadap bidang akuntansi manajemen selaku bidang penghasil informasi dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajemen. Pengaruh tersebut dapat bersifat menguntungkan maupun merugikan perusahaan. Dalam era bisnis global, pengaruh kemajuan teknologi informasi tidak dapat dihindarkan lagi, seperti penggunaan telepon, fax, komputer, dan satelit dalam berbagai aktivitas sarana komunikasi perusahaan terhadap informasi memungkinkan manusia untuk memperoleh informasi dari tempat yang berjauhan dalam waktu yang singkat dan dengan biaya yang murah. Di sini terdapat contoh itu sistem informasi akuntansi. Dalam tinjauan pustaka terdapat organisasi. Perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seorang maupun sekelompok orang dan atau badan lain yang kegiatannya melaksanakan produksi dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi manusia. Yang kedua itu ada efektivitas organisasi. Efektivitas organisasi secara singkat didefinisikan oleh Draft tahun 1983 sebagai sejauh mana organisasi menghindari tujuannya, namun dalam pendapat lain Monday 1990 mendefinisikan dengan tepat sebagai sejauh mana sebuah organisasi menghasilkan keluaran yang diinginkan seperti yang dikatakan Draft dengan benar. Dan di sini ada Quentin tahun 2001 mengemukakan bahwa efektivitas organisasi adalah kemampuan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Ketiga itu ada hubungan antara sistem informasi akuntansi dan efektivitas organisasi. Pendapat yang dikemukakan pada ahli ini, Penemon dan Nagida tahun 1990 menegaskan bahwa alasan utama informasi akuntansi dihasilkan adalah untuk memudahkan pengambilan keputusan. Selanjutnya, di sini ada fungsi sistem informasi akuntansi. Fungsi utama sistem informasi akuntansi adalah untuk menetapkan nilai kuantitatif peristiwa ekonomi masa lalu, sekarang, dan masa depan. CAA melalui sistem akuntansi telekomuterisasi menghasilkan laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Sini selanjutnya adalah pembahasan dari dua artikel yang saya review. Yang pertama itu apa isinya.
Artikel yang pertama itu menghasilkan tentang penelitian ini menguji dan mengumpulkan bukti empiris tentang dampak dukungan dari manajemen puncak, kemampuan pribadi, mengembangkan formalisasi CIA, pelatihan, keterlibatan penggunaan teknologi terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi di minimarket kota Singaraja. Artikel yang kedua menjelaskan tentang studi ini menguji pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap efektivitas organisasi dengan referensi khusus untuk perusahaan konstruksi terpilih di kota metropolitan. Secara khusus, studi ini meneliti pengaruh informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan dan pengambilan keputusan dengan maksud untuk mengelola risiko dalam organisasi. Yang kedua, dalam artikel yang pertama, tujuan makalah ini adalah melanjutkan penelitian sebelumnya untuk menguji dan mengumpulkan bukti empiris tentang dampak dukungan dari manajemen puncak, kemampuan pribadi, pengembangan formalisasi CIA, pelatihan, keterlibatan penggunaan teknologi terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi di minimarket kota Singaraja. Artikel yang kedua bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja organisasi. Ini terdapat dua tujuan khusus, itu untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap efektivitas administrasi. Yang kedua yaitu untuk menguji bagaimana sistem informasi akuntansi mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik oleh manajer. Pertanyaan selanjutnya itu dalam artikel yang pertama, manajemen perusahaan konstruksi di Nigeria harus menggunakan sistem informasi akuntansi otomatis yang dikenal sebagai konstruksi plus keuangan akuntansi proyek, di mana departemen keuangan mereka perangkat lunak ini akan menghasilkan data keuangan untuk dianalisis oleh akuntan dan selanjutnya digunakan untuk manajemen tingkat atas untuk pengambilan keputusan strategis. Dengan demikian para manajer ini dapat mengidentifikasi peluang dan batasan masa depan yang dihadapi oleh perusahaan dan industri. Dalam artikel yang kedua, CIA berperan penting dalam pengambilan keputusan yang efektif untuk mengendalikan dan mengatur kegiatan perusahaan agar dapat mencapai kinerja yang lebih baik. Dalam pertanyaan selanjutnya, dalam artikel yang pertama, jenis peneliti yang digunakan adalah peneliti yang explanatory, yaitu kausalitas yang menjelaskan hubungan antara variabel melalui pengujian hipotesis. Yang kedua itu adalah artikel yang kedua, studi ini mencakup 5 instruksi konstruksi yang dipilih secara acak di Badan Negara bagian Oyo. Teknik kuesioner digunakan untuk pengumpulan data yang relevan dalam akuntansi keuangan dan manajer proyek lokasi masing-masing. Pertanyaan selanjutnya, dalam artikel yang pertama, analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini seperti uji validitas dan reliabilitas, uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji regresi linear berganda. Dalam artikel yang kedua, alat statistik deskriptif dan inferensial digunakan untuk menganalisis data dengan bantuan paket statistik untuk jendela ilmu
sosial atau SPSS. Cara Specific Analysis of Variance atau ANOVA digunakan untuk menguji hipotesis. Dan selanjutnya what are the key findings yang dalam artikel yang pertama. H1 diterima, H2 diterima, H3 ditolak, H4, H5 dan H6 diterima. Dalam artikel yang kedua, sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi. Dalam hal pertama, sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi. Hasil ini didukung oleh Bondrek. Dalam untuk setiap organisasi meningkatkan produktivitas yang ke tingkat yang diinginkan, mereka harus mampu memahami informasi akuntansi yang paling penting. Dan selanjutnya itu tentang dalam artikel yang pertama, dari hasil penelitian ini masih terdapat berbagai keterbatasan yang dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya, yaitu ingin menganalisis efektivitas sistem informasi akuntansi, dan berbagai diantaranya merupakan keterbatasan dalam penelitian ini. Antara lain, penelitian ini harus menggunakan analisis regresi berganda dan sampel dari penelitian yang ini kecil. Dari artikel yang kedua, dari hasil penelitian khasnya menggunakan 5 perusahaan dan tidak menjelaskan secara spesifik data yang dibutuhkan, yaitu kriteria data, pengelompokan data, dan berapa yang diterima data tersebut untuk ditindaklanjuti dalam analisis tersebut. Dalam penelitian yang pertama, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh lingkungan perusahaan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi minimarket di Kota Singaraja, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dukungan dari manajemen puncak, kemampuan pribadi, pelatihan, keterlibatan pengguna, dan penggunaan teknologi terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi di minimarket Kota Singaraja, kecuali pengembangan formalisasi CAI. Dalam artikel yang kedua, berdasarkan temuan dari makalah penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi pada perusahaan konstruksi terpilih. Studi ini tersebut menemukan bahwa informasi akuntansi yang lebih baik meningkatkan efektivitas administrasi. Studi tersebut juga menemukan bahwa sistem informasi akuntansi mengarah pada laporan keuangan yang baik dan juga mengarah pada pengambilan keputusan yang baik. Saran saya dalam artikel pertama, beberapa saran yang dapat disampaikan. Selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model penelitian seperti modern atau mediasi dengan analisis yang lebih canggih. Selain itu, jumlah sampel yang diperlukan ditambah dan memperluas wilayah penelitian agar itu dapat digeneralisasikan. Teknik pengumpulan data tersebut perlu ditambah dengan wawancara atau observasi agar tingkat keakuratan data yang akan diperoleh dan dihasilkan lebih relevan. Dalam artikel yang kedua, lebih diperjelas dan lebih banyak menggunakan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, karena menurut saya jika pengolahan data menggunakan SPSS, minimal jumlah data yang digunakan adalah 20 data. Referensinya dari Sri Mahasri, Komang Adi Sanjaya, dan Iwayan Ramanta, dan IGKOD Tayo. Bisa dibaca di slide. Thank you.